Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tebal Perkerasan Kaku Metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 pada Jalan Husein Hamzah 45. Sebelum saya memulai sidang tugas akhir saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Pak Komala Erwan, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Pak Said, serta dosen penguji utama saya Pak Heri, dan dosen penguji kedua saya Bu Elsa Trimukti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Perkerasan kaku rigid pavement merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi. Menurut Henderson, perkerasan jalan adalah serangkaian konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar untuk menopang jalur lalu lintas. Perkerasan kaku umumnya terdiri dari tanah dasar, lapisan fondasi bawah, dan plat beton, dengan atau tanpa tulangan. Pada Jalan Husein Hamzah 45 dijadikan sebagai lokasi penelitian karena lokasi yang sering dilewati untuk tujuan wisata perikanan dan perindustrian. Selain itu, pada ruas jalan tersebut dibangun dengan metode dengan perkerasan yang berbeda, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tebal perkerasan kaku di mana dalam menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Rumusan masalah. Bagaimana perhitungan tebal perkerasan kaku dengan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Kedua, bagaimana hasil perhitungan, dan ketiga, bagaimana hasil perbandingan. Untuk tujuan penelitian yaitu merencanakan tebal perkerasan kaku dengan metode Bina Marga 2017, lalu kedua, merencanakan tebal perkerasan kaku dengan metode ASTO 1993, dan tiga, membandingkan hasil analisa perkerasan kaku berdasarkan uraian dari parameter dengan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Manfaat penelitian yaitu dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menganalisis dan menghitung tebal perkerasan. Yang kedua, sebagai nilai untuk mengambil keputusan dalam menghitung perkerasan jalan. Yang ketiga, bagi penulis bisa menjadi pengalaman dan wawasan pemilihan metode perkerasan jalan. Untuk pembatasan masalah, yang pertama ada penelitian menggunakan dua metode, yaitu Bina Marga ASTO 1993 dan Bina Marga 2017. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Provinsi Kalimantan Barat, dan Jalan Husein Hamzah 45. Yang ketiga, menganalisis hasil perhitungan dan membandingkan dari dua metode. Yang keempat, dalam penelitian ini menggunakan desain geometrik dan tidak menghitung RAB. Yang kelima, dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi Jalan Husein Hamzah 45. Berikut diagram alier penelitian. Ini untuk diagram alier metode Bina Marga. Yang ketiga, ini metode ASTO 1993. Masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama ada umum, yang kedua data primer dan sekunder, yang ketiga metode Bina Marga 2017, yang keempat metode ASTO 1993, dan kelima perencanaan sambungan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Umum, perkerasan kaku dan perkerasan terdiri dari perkerasan beton atau plat beton sebagai lapis fondasi dan lapis fondasi bawah di atas tanah dasar. Dan lokasi penelitian berada di Jalan Husein Hamzah 45. Pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode Bina Marga dan ASTO. Penelitian ini untuk menentukan dalam kualitas desain jalan yang dihasilkan, karena jika terjadi kesalahan akan mengakibatkan desain jalan yang dihasilkan tidak optimal dan menyimpang yang akan direncanakan. Data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer yang digunakan yaitu data LHR, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait ataupun beberapa referensi yang digunakan untuk mendukung proses penelitian ini. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu data curah hujan, data CBR, dan data geometrik jalan. Tempat dan lokasi penelitian ada di samping, yaitu pada Jalan Husein Hamzah dan skets Jalan Husein Hamzah dengan panjang kurang lebih 2 km dengan lebar jalan 6 meter. Dan ini profil melintang Jalan Husein Hamzah 45. Data lalu lintas harian rata-rata LHR adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata yang melewati satu jalur selama 12 jam penuh dengan pengamatan cukup teliti. Data tersebut disurvei secara langsung di lokasi penelitian di Jalan Husein Hamzah 45. Apakah ada kendaraan yang dihitung pada survei perhitungan lalu lintas dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Seperti berikut ini, golongan 1 sampai 7C. Dan ini adalah data hasil survei lalu lintas pada hari Sabtu.
dari arah Pontianak Palima, dan juga Palima Pontianak karena terdapat 2 jalur di hari Minggu, di hari Senin. Dan ini hasil rekapitulasi volume lalu lintas yang dilakukan selama 3 hari dalam 12 jam pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan pengolahan data lalu lintas harian rata-rata LHR. Pengolahan data lalu lintas harian mengacu pada pedoman Wells 1985 dalam Warpani 1993. Pada survei lalu lintas harian pada lokasi Jalan Usaha Manca 5 dilakukan selama 12 jam per hari dalam 3 hari. Umumnya pada kedua metode tersebut dilakukan selama 7 kali 24 jam, maka perlu perhitungan lalu lintas harian yang tidak dilakukan selama 16 jam penting atau kurang dari 93% dari arus lalu lintas selama 24 jam. Maka faktor koreksi yang digunakan adalah K sama dengan 12 per 16 kali 93% hasilnya 70%. Lalu, lintas harian rata-rata mingguan LHRM dapat dihitung dengan persamaan berikut. Dengan W yang mewakili total arus lalu lintas Senin, X total arus lalu lintas hari Sabtu, dan Y total arus lalu lintas hari Minggu, dan K adalah faktor koreksi. Berikut perhitungannya. Data curah hujan. Curah hujan adalah air hujan diasumsi tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir jatuh pada yang datar atau terapung. Data curah hujan ini mempengaruhi dalam desain jalan di mana ada penguat di atas permukaan air pada saat perencanaan. Berikut data curah hujan rata-rata yang didapat 230 dalam 10 tahun terakhir. Data CBR. Daya dukung tanah diperoleh dari nilai CBR, di mana data CBR didapat dari Dinas Pekerjaan Bina Marga Provinsi Kalimantan Barat. Data CBR yang didapat berada di lokasi pada Jalan Usaha Manca 5. Berikut data CBR titik pengamatannya sebanyak 32 titik. Dan CBR yang didapatkan adalah 2,1%. Masuk ke metode tebal perkerasan kaku metode Bina Marga 2017. Pada analisis tebal perkerasan kaku, penulis menggunakan metode Bina Marga 2017. Metode desain yang digunakan pada Bina Marga 2017 adalah metode mekanistik yang dimana digunakan secara luas di berbagai negara berkembang. Untuk mendapatkan hasil yang baik, memerlukan input parameter material dan beban lalu lintas yang akurat dengan pengujian yang ekstensif di lapangan maupun laboratorium. Desain struktur perkerasan kaku, desain harus fokus pada penginputan parameter tersebut. Pertama, dalam memulai input parameter, yang pertama adalah umur rencana. Pada penentuan umur rencana perkerasan kaku, metode Bina Marga yang direncanakan 40 tahun. Karena menggunakan perkerasan kaku dengan umur rencana yang sesuai tabel. Setelah itu masuk ke faktor pertumbuhan lalu lintas. Faktor pertumbuhan lalu lintas digunakan untuk menentukan tabel perkerasan kaku dalam perhitungan ESA dengan input R. Sama dengan faktor pertumbuhan lalu lintas untuk mendapat nilai R tersebut memerlukan parameter umur rencana dan lajur pertumbuhan lalu lintas per tahun atau I. Dengan R yaitu faktor pengali pertumbuhan lalu lintas, I laju pertumbuhan lalu lintas, dan UR umur rencana. Dengan rumus yang di samping. Ada tabel faktor laju pertumbuhan lalu lintas di mana lokasi jalan berada di Kalimantan dengan arteri dan perkotaan. Berikut adalah perhitungan faktor pertumbuhan lalu lintas kumulatif yang digunakan, yaitu mendapat hasil R sama dengan 125,007. Faktor distribusi lajur dan arah. Beban lalu lintas pada lajur rencana dinyatakan akumulatif ganda standar dengan memperhitungkan faktor distribusi arah dan faktor distribusi lajur. Faktor distribusi arah umumnya diambil 0,50, sementara untuk lajur kendaraan niaga, DL diambil 100%. Berikut di tabelnya, yaitu jumlah lajur setiap arah, yaitu 100%. Masuk ke perhitungan beban sumbu standar kumulatif. Dalam menghitung beban sumbu standar kumulatif, diperlukan berbagai input parameter untuk mendapatkan tabel perkerasan kaku. Input parameter yang digunakan dalam rumus perhitungan beban sumbu standar kumulatif yaitu SATH yang 1 sama dengan sigma LHR kali VDF
kali 365 kali DD kali DL dan kali R, yaitu LHR itu jumlah LHR total, VDF itu faktor ekuivalen beban, DD nilai faktor distribusi arah, DL nilai faktor distribusi lajur 100% dengan arah satu jalan, dan R yaitu nilai faktor pengalih pertemuan lalu lintas kumulatif, yaitu 125,007. Kita ketahui LHR besar yaitu 12,3, truk ringan 2 sumbu paroda 256, truk sedang 2 sumbu 968, truk 3 sumbu 16,2, dan truk semi trailer 32,4 kendaraan per hari. Perhitungan beban sumbu standar kumulatif per tiap tipe kendaraan dengan nilai CSA didapat 60,409,869 juta atau kurang dari 86 pada hasil CESAL. Angka tersebut termasuk yang tinggi sehingga pada desain struktur terpaksa berlaku termasuk jalan dengan beban lalu lintas seberat. Penentuan desain fondasi jalan minimum. Berdasarkan data CBR yang digunakan, maka hasil data tabel desain fondasi jalan minimum kondisi struktur tanah dilakukan pada jalan Busana Masa 5 adalah tanah lunak, sehingga perlu dilakukan perbaikan tanah dasar untuk menahan beban perkerasan kaku yang direncanakan. Untuk tanah tersebut didapat uraian struktur fondasi menggunakan lapis penopang dan tebal perbaikan tanah dasar adalah 805 mm atau 85 cm. Sesuai di bawah tabel CBR tanah dasar di bawah 2,5%. Penentuan struktur perkerasan. Pada metode bina marga untuk menentukan tebal struktur perkerasan harus melakukan perhitungan CESAL. Setelah didapat perhitungan CESAL yaitu 60 juta lebih, sehingga digolongkan pada struktur perkerasan R5 karena kurang dari 86 kali 10 pangkat 6. Dengan menggunakan dowel dan bahu beton, lalu juga tebal plat beton yaitu 305 mm atau 30,5 cm, dengan lapis fondasi LMC 100 dan lapis fondasi agregat kelas A 150. Dan ini hasil rangkuman perhitungan dengan umur rencana 40 tahun, pertemuan lalu lintas dengan 5,14%, dengan faktor pengalih pertemuan lalu lintas 125,067, dengan kumulatif kelompok sumbu kendaraan berat yaitu 60.495.869,72, dengan plat beton 30,5 cm, dan lapis fondasi LMC 10 cm, dan lapis fondasi agregat kelas A 15 cm, dan lapis penopang geotekstil. Rekor gambar struktur perkerasan yang digunakan. Masuk ke metode ASTO. Metode ASTO menggunakan konsep desain empiris. Metode empiris yaitu hasil dari sumber pengetahuan dan pengamatan dengan memperhitungkan tegangan, regangan, dan deformasi pada plat beton. Dalam analisis ini perlu penghitungan parameter-parameter supaya dalam konsep desain ini kerjakan tidak salah kesalahan pada perhitungan yang digunakan. Masuk ke umur rencana menggunakan umur rencana 40 tahun termasuk kondisi jalan raya yaitu perkotaan volume tinggi. Kemampuan pelayanan akhir yang digunakan yaitu 2,5. Rencana ini menentukan pemilihan ASTO kemampuan pelayanan akhir. Kemampuan pelayanan awal menggunakan PO sama dengan 4,5 karena untuk perkerasan beton, jika menggunakan perkerasan aspal menggunakan 4,2. Faktor distribusi lajur dan arah juga diambil 0,5, sementara distribusi lajur diambil 100% karena kondisi jalan hanya satu lajur. Lalu lintas harian yang digunakan yaitu sedan, pickup, truk atau microtruk, bus kecil, bus besar, truk 2as, truk 3as, trailer, dan truk semi trailer. VDF atau Vehicle Demand Factor. Setiap nilai VDF kendaraan berbeda. Nilai VDF digunakan pada perhitungan ESAL sesuai berikut di tabel. Equivalent Single X Load. Pada perhitungan ESAL digunakan untuk mengetahui beberapa besaran dalam mengendalikan beban standar kumulatif pada jalur rencana selama setahun. Maka rumus dalam perhitungan ESAL adalah V18 seperti berikut. NN lalu lintas pada akhir rencana, yang satu lalu lintas pada tahun pertama jalan dibuka, LHR adalah jumlah lalu lintas harian rata-rata pada VDF, DD faktor distribusi lajur, dan DL faktor distribusi lajur. Berikut perhitungan trafik diesel
desain ESAL. Dapat total yaitu 767 juta. Dengan traffic desain ESAL. Berdasarkan perhitungan desain trafik diubah menjadi lalu lintas kumulatif. Rumus lalu lintas kumulatif sebagai berikut, di mana WT sama dengan jumlah beban ganda standar kumulatif, W18 beban ganda kumulatif selama setahun, N umur pelayanan atau umur rencana, dan G adalah perkembangan lalu lintas. Nah, hasil perhitungan beban ganda standar selama 40 tahun yaitu didapat 95 juta 14.894 SL. Perhitungan modus reaksi tanda dasar, di mana MR sama dengan 1.500 kali CBR, K sama dengan MR per 19,4, K sama dengan MR per 19,4, dengan 1.500 kali 6 per 19,4 yaitu 464 PCI. K sama dengan modus reaksi tanda dasar, MR yaitu resilient modulus. Di hasil perhitungan modus didapat yaitu 464 PCI. Setelah mendapat nilai modus reaksi tanda dasar, diperlukan koreksi terhadap potensi kehilangan dukungan fondasi bawah menggunakan grafik faktor loss of support. Cara menentukan grafik nilai LS adalah tipe material digunakan adalah semen aggregate mixture dengan nilai LS sebesar 1. Nilai modulus dikoreksi dengan modus reaksi tanda dasar efektif terhadap kehilangan dukungan lapis fondasi. Pada gambar samping terdapat nilai LS yang merupakan faktor kehilangan dukungan tanah. Faktor ini dapat digunakan untuk mengoreksi nilai modus reaksi tanda dasar yang didasarkan pada potensi erosi fondasi bawah. Gambar di atas maka didapat nilai K sebesar 150 PCI. Perhitungan modulus elastisitas beton. Untuk modulus elastisitas beton karena masuk sebagai syarat dalam perhitungan plat beton. Nah, sebagai perkasan kaku umumnya digunakan untuk tekan beton 350 kg per cm kuadrat. Rumuskan perhitungan modulus elastisitas beton sebagai berikut, di mana EC sama dengan modulus elastisitas beton dan FC kuat tekan beton atau silinder. Jadi hasil perhitungan modulus reaksi tanda dasar yaitu 4.021.694. Flexural strength. Perancangan kekuatan kaku pada parameter flexural strength digunakan untuk perhitungan total plat. Umumnya di Indonesia menggunakan nilai SC 45 kg yang dikonversi menjadi 640 PSI. VSI standar keseluruhan yaitu SO. Pada penelitian ini digunakan nilai SO yaitu 0,38 di antara 0,30 sampai 0,40. Perhitungan reliability. Reliability direncanakan agar memuaskan selama masa pelayanan pada pekerjaan. Yang dirancang nilai reliabilitas 80 sampai 99 karena klasifikasi pada jalan senam itu termasuk jalan arteri di perkotaan. Dengan nilai R yaitu 90% dengan ZR 1,282. Karena diambil dari nilai tengah reliabilitas di antara 80 sampai 99. Koefisien drainase atau CD berdasarkan data curah hujan pada tabel 4.11, rata-rata jumlah curah hujan tahun adalah 230 hari. Pada struktur perkasan dalam 1 tahun terkena air dilakukan pengamatan dan perkiraan sebagai asumsi T per jam per 24 kali T hari per 365 kali WL kali 100, di mana T jamnya itu 2,5 jam per hari, T hari yaitu 230 hari, dan C 0,85985%. Diambil di antara nilai tengah C antara 0,70 sampai 0,95. Dengan WL 100 dikurang C sama dengan 100 kurang 85 sama dengan 15%, yaitu 0,15. Dan dapat hasilnya VHF-nya 0,984, kurang dari 1%. Jadi hasil perhitungan struktur dalam 1 tahun mendapat nilai angka persentase struktur perkasan dalam 1 tahun sebesar 1%. Maka berdasarkan tabel waktu struktur perkasan terkena air hingga tingkat kelembapan mendekati jenuh air, kualitas drainase yang digunakan adalah baik dengan tingkat persen waktu yaitu 1,17. Koefisien transfer beban J. Parameter koefisien beban ada 2 menurut ASTO sebagai berikut. Untuk sambungan double, untuk nilai lapis tambahan, nilai koefisien terampil menggunakan sambungan dengan double dengan sebesar 2,7. Berikut hasil rangkumannya. Umur rencana 40 tahun, lalu lintas ESAL 55.014.849 per ESAL, dengan nilai PT 2,5, PO 4,5,
serviceability loss 2, reliability 90%, standar of deviation 1,282 dan standar deviasinya 0,38 dengan modulus seleksi tanah dasar 105 PCI, kuat tekannya 350 dan modulus elastisitas beton 4 juta 21.654,369 PSI dengan flexural strength 1640 dan hasil koefisien 1,17 per load transfer koefisien 2,7. Dengan persamaan penentuan tebal plat berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat hasil tebal garis kaku yaitu 12,2 inci atau sekitar 30,99 cm dibulat menjadi 30 cm. Dan berikut gambar struktur pemrosesan metode ASTO. Perancangan sambungan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Pada perancangan sambungan menggunakan dowel karena berfungsi sebagai penyalur beban pada sambungan. Maka direncanakan dengan ukuran diameter 38 mm dengan panjang 450 mm dan jarak 300 mm dengan syarat jika tebal plat 12 inci atau kurang lebih 12 inci. Karena tebal plat, metode Bina Marga dan ASTO relatif sama, kurang lebih. Berikut gambar sambungan susun melintang metode Bina Marga. Berikut sambungan susun melintang metode ASTO. Dan ini rekap hasil perhitungan metode Bina Marga dan ASTO. Nilai CBR untuk Bina Marga 2,1%, maka harus ada melakukan perbaikan tanah dasar sebesar 85 cm. Jika ASTO nilai CBR 2,5, maka harus distabilisasi menjadi 6%. Umur rencana 40 tahun dengan ekuivalen SR 64.264.446,6, kumulatif ekuivalen 60 juta, dan pertumbuhan lalu itu sama-sama 5,14, reliabilitas 50%, standar deviasi 0,38. Bina Marga 1, dengan standar 0, deviasi, Bina Marga tidak ada, ASTO ada 1,282, PO-nya ASTO 2,5, terminal serviceability 4,5, serviceability loss 2, koefisien drainase 1,17, koefisien penyalur beban 2,7, flexural strength 640 PSI, dan tebal plat beton untuk Bina Marga 30,5 cm 305 mm dan ASTO 310 dengan dowel sama dengan diameter 38 dan panjang 40 mm. Penutup termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil tebal pada metode Bina Marga 2017 yang didapat sebesar 300 mm dengan lapis pondasi kurus sebesar 100 dan lapis pondasi agak kelas A sebesar 110, sedangkan ASTO didapat 310 dan lapis pondasi 100 dan lapis pondasi agak kelas A sebesar 150 mm. Pada hasil data CBR di jalan Nusa 5 sebesar 2,1%, pada metode Bina Marga harus dilakukan perbaikan tanah dasar setebal 850 mm, sedangkan metode ASTO harus dilakukan stabilisasi setebal 15 cm. Pada kedua metode tersebut menggunakan sambungan susu supaya dapat mengalihkan tegangan disebabkan oleh suhu kelembapan, gesekan sehingga mencegah retak. Jika tidak digunakan maka akan terjadi retak acak pada permukaan beton. Dengan ukuran dowel D18/50. Berdasarkan hasil tebal plat pada Bina Marga didapat berdasarkan tabel kelompok sumber fiktif, sedangkan ASTO dapat berdasarkan rumus perhitungan setiap parameter yang digunakan. Hasil perhitungan yang baik menurut penulis pada metode Bina Marga karena tabel plat dan metode Bina Marga lebih sedikit dan tipis daripada metode ASTO. Saran pada penelitian survei lintas diharapkan mendapat data yang lebih teliti dan akurat, dan tip-tip parameter yang digunakan harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kesalahan saat melakukan perhitungan atau saat melakukan pemilihan angka ataupun golongan. 3. Sebaiknya pada referensi perencanaan pergerakan baku diperbanyak supaya pengetahuan akan perkerasan pada tugas akhir ini menjadi akurat pada saat melakukan input parameter dan perhitungan. Dan keempat, data parameter dan sekunder harus lengkap agar tidak terjadi error pada saat perhitungan yang dilakukan masing-masing metode. Dasar pusaka yang digunakan pada penelitian atau tugas akhir saya. Sekian, terima kasih atas presentasi ini. Maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.